Pada video ini, kami akan membahas analisis PT Indofood berdasarkan 3 aspek utama. Pertama, pengendalian dan keamanan sistem informasi, termasuk cybercrime dan fraud. Kedua, ancaman likuiditas serta potensi kebangkrutan. Dan yang ketiga, prediksi sustainability perusahaan di masa depan. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, perusahaan semakin bergantung pada sistem informasi dalam menjalankan operasionalnya. Namun, hal ini juga diikuti dengan meningkatnya risiko seperti kebocoran data dan serangan cyber. Oleh karena itu, keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Objek vital merupakan komponen krusial dalam sistem informasi perusahaan seperti server, jaringan, dan database yang menyimpan data penting. Untuk menjaga keamanannya, PT Indofood melakukan evaluasi risiko secara berkala serta menerapkan berbagai pengendalian seperti pengendalian akses, pengamanan fisik, dan pemantauan sistem secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah pengamanan file. Upaya yang dilakukan meliputi pembatasan akses pengguna, enkripsi data, serta backup dan pemulihan data secara rutin. Selain itu, aktivitas file juga dipantau untuk mencegah adanya akses yang tidak sah. Dalam pengamanan cyber, perusahaan menerapkan berbagai sistem seperti firewall, pembaruan perangkat lunak secara berkala, serta sistem deteksi intrusi. Hal ini bertujuan untuk melindungi sistem dari ancaman seperti malware, peretasan, dan phishing. Selain teknologi, peran karyawan juga sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan memberikan pelatihan keamanan secara rutin agar karyawan memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap ancaman yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa PT Indofood telah menerapkan sistem keamanan informasi yang cukup komprehensif dalam melindungi data dan sistemnya. Kesimpulannya, pengamanan objek vital, file, dan cyber telah dilakukan dengan baik. Namun, keamanan informasi perlu terus diperbarui agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan ancaman teknologi. Sebagai penutup, keamanan informasi merupakan tanggung jawab bersama dalam organisasi. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang memiliki lini bisnis yang luas, mulai dari produk konsumen seperti mie instan hingga agribisnis. Dari sisi likuiditas, Indofood menunjukkan kondisi yang relatif kuat. Hal ini tercermin dari rasio lancar, current ratio yang berada di atas angka 2 dan quick ratio di atas 1, yang berarti perusahaan memiliki aset lancar yang lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kondisi tersebut, Indofood dapat dikatakan berada dalam posisi yang aman dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi tekanan terhadap likuiditas perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan modal kerja, peningkatan persediaan, piutang usaha, serta pembayaran uang muka untuk bahan baku menyebabkan sebagian besar dana perusahaan tertahan dalam aktivitas operasional. Kondisi ini berpotensi mengurangi ketersediaan kas secara langsung, meskipun perusahaan tetap mencatat laba. Apabila tidak dikelola dengan baik, situasi ini dapat menimbulkan tekanan likuiditas, terutama ketika perusahaan membutuhkan dana tunai dalam waktu cepat. Dari sisi risiko kebangkrutan, Indofood memiliki struktur permodalan yang cukup sehat dengan tingkat utang yang relatif rendah dibandingkan ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada pembiayaan eksternal, sehingga risiko gagal bayar juga cenderung rendah. Selain itu, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang stabil turut memperkuat posisinya dalam menjaga keberlangsungan usaha. Dengan demikian, secara umum, Indofood berada pada kondisi yang jauh dari ancaman kebangkrutan. Meskipun begitu, terdapat beberapa risiko eksternal yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah risiko nilai tukar. Indofood masih bergantung pada impor bahan baku seperti gandum dan memiliki sebagian kewajiban dalam mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar rupiah dapat meningkatkan biaya produksi sekaligus memperbesar beban utang, yang pada akhirnya dapat menekankan profitabilitas dan arus kas perusahaan. Selain itu, fluktuasi harga komoditas serta perubahan daya beli masyarakat juga dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kondisi likuiditas yang baik dan risiko kebangkrutan yang rendah. Namun, perusahaan tetap perlu menjaga pengelolaan arus kas, efisiensi operasional, serta mengantisipasi risiko eksternal seperti fluktuasi nilai tukar dan harga bahan baku.
Dengan pengelolaan yang tepat, Indofood diharapkan dapat mempertahankan stabilitas keuangan dan keberlanjutan usahanya di masa depan. 1. Lembaga pemeringkat. Pertama, kita lihat dari lembaga pemeringkat internasional. Menurut Sustainalytics, Indofood mendapatkan skor 36,1 dan masuk kategori severe risk atau resiko berat. Rinciannya adalah lingkungan 12,8, sosial 15,9, dan tata kelola 7,3. Salah satu penyebab utamanya adalah keterlibatan dalam industri kelapa sawit yang memiliki resiko tinggi seperti deforestasi dan isu sosial. Selain itu, tingkat kontroversinya mencapai 4 dari 5, yang berarti cukup tinggi dibandingkan rata-rata industri sekitar 1,3. Sementara itu, menurut S&P Global, Indofood memiliki skor ESG 34, namun masih berstatus non-participating company. Artinya, penilaian hanya berdasarkan data publik, sehingga transparansi perusahaan masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, transisi energi. Walaupun resikonya tinggi, Indofood sudah mulai melakukan perubahan nyata. Di divisi Bogasari, perusahaan menggunakan PLTS dengan kapasitas 1,88 MWP dengan sekitar 3.410 panel surya. Penggunaan ini mampu menghasilkan sekitar 1,92 juta kWh energi per tahun dan mengurangi emisi sehingga 1.350 ton CO2 per tahun. Jumlah ini setara dengan menanam sekitar 22.346 pohon setiap tahun. Selain itu, Indofood juga mengurangi bahan bakar fosil, beralih ke gas yang lebih bersih, dan menggunakan energi terbarukan melalui REC. Yang ketiga, pengelolaan air. Di bidang air, Indofood juga melakukan pengelolaan yang cukup maju. Perusahaan mampu menampung hingga 3 juta liter air hujan. Selain itu, digunakan teknologi SWRO untuk mengolah air laut menjadi air bersih. Kapasitasnya mencapai 1.000 meter kubik per hari di Jakarta dan 750 meter kubik per hari di Surabaya. Total sekitar 1.750 meter kubik air bersih per hari. Yang keempat yaitu pengelolaan limbah. Di bidang limbah, Indofood juga menunjukkan hasil yang signifikan. Perusahaan berhasil menurunkan tingkat cacat produk hingga 72,22%, menghilangkan racun produk menjadi nol, dan mengurangi limbah hingga 57,5%. Sedangkan dari sisi biaya, perusahaan mampu menghemat sekitar 789 juta per tahun. Ini membuktikan bahwa sustainability tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang kelima yaitu program CSR. Indofood juga menjalankan program CSR di masyarakat, seperti program bank sampah, pengelolaan limbah, dan pengumpulan kemasan plastik. Melalui program ini, Indofood berhasil mendaur ulang lebih dari 1.000 ton plastik dalam 3 tahun. Program ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Meskipun sudah banyak kemajuan, Indofood masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, risiko dari industri kelapa sawit. Kedua, tingkat kontroversi yang tinggi. Ketiga, transparansi yang masih kurang. Dan keempat, program sustainability yang belum merata. Kesimpulannya, posisi Indofood saat ini adalah high risk, high transition. Artinya, risikonya masih tinggi, tetapi perubahan ke arah sustainability sudah berjalan cukup cepat. Dengan peningkatan transparansi dan pengurangan risiko, Indofood berpotensi menjadi perusahaan yang lebih berkelanjutan di masa depan.